Hai sahabat semua, selamat datang di channel Ipet Isi Dompet. Siapa yang tidak tahu isi dompet? Apakah itu jimat? Oh, tidak mungkin ya. Pastinya uang. Dan siapa yang tidak suka uang? Tentunya orang waras di dunia ini suka sama uang. Dan uang itu sangat berarti dalam kehidupan manusia. Walaupun ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya dan uang tidak bisa membeli bahagia. Apapun itu pendapat tentang uang, itu tergantung kepada diri orangnya masing-masing ya guys. Seberapa penting sih uang? Bagi saya, uang itu sangatlah penting. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita capai di dalam hidup ini, semuanya membutuhkan uang. Dari yang sebesarnya maupun yang sekecil-kecilnya. Tetapi kita juga harus tahu batasannya. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh uang. Maksudnya di sini adalah kita bekerja mati-matian hanya untuk mengejar uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, supaya kita merasakan bisa mendapatkan apa yang kita mau tanpa memikirkan bagaimana cara membeli atau mendapatkan sesuatu yang kita mau itu. Nah, di sisi lain, kita harus memikirkan kesehatan mental kita. Itu adalah hal yang utama. Karena banyak orang yang banyak uangnya tapi mereka merasakan depresi di dalam dirinya. Jadi, apa gunanya uang? Jadi, menurut kalian, uang itu apa? Apakah uang itu menurut kamu sosok yang datang kepada kamu kemudian kamu suruh pergi? Ataukah mungkin uang itu adalah sesuatu yang harus kamu simpan? Ataukah mungkin uang itu adalah sesuatu yang harus kamu habiskan? Atau sesuatu yang lain? Jadi, alangkah baiknya sebelum kamu mencari uang, kamu mencari tahu dulu apa itu uang dan bagaimana memanajemennya. Soalnya, percuma dong kalau kalian berpenghasilan 20 juta per bulan misalnya, tetapi di akhir bulan kalian tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa menunjukkan bahwa kalian itu berpenghasilan 20 juta. Buat apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Tentang cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Dan pengetahuan ini tidak dipelajari di bangku sekolah maupun kuliah. Dan saya akan bertanya kepada kalian tentang satu hal. Menurut kalian, uang itu apa? Atau uang itu mempresentasikan apa? Jika kamu belajar di online, atau kamu sudah menerima gaji setelah bekerja, maka menurut kalian, apa arti uang dalam dua transaksi tadi? Iya, benar. Uang itu adalah media. Sebuah media pertukaran, sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Nah, sekarang soalan kedua. Menurut kalian, apa hubungan kalian dengan uang? Menurut kebanyakan orang, termasuk saya sendiri, uang itu masuk ke dompet saya, kemudian perlahan dikit demi sedikit menghilang. Berarti hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidupnya dari gaji ke gaji, paycheck to paycheck. Saya pikir presentase itu kurang lebih sama lah ya dengan di Indonesia. Nah, kalau kalian sama seperti itu, hidupnya hanya dari gaji ke gaji, maka permasalahannya ada di konsumsimu. Yang berarti, sebelum kamu belajar mencari uang, kamu harus belajar mengontrol konsumsimu dan pengeluaranmu, agar kita tidak balik ke nol, back to zero. Nah, selanjutnya kita bahas masalah jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari yang membentuk lingkaran. Kita lari terus, tapi cuma muter-muter di situ-situ aja, seperti lingkaran setan. Kalian kerja 5 kali dalam seminggu, tapi gajian hanya sekali dalam sebulan. Ketika gajian, uang itu masuk dalam rekening kalian, dan dalam 1 hari, uang itu sudah hampir habis. Entah untuk bayar kebutuhan, entah itu bayar untuk cicilan,
entah itu hanya buat hedon. Dan yang lebih goblok lagi, kita pakai uangnya untuk judi slot. Tanggal 1 uang masuk ke rekening kita 5 juta. Tanggal 3 uangnya tinggal 1 juta. Dan uang 1 juta harus cukup untuk 1 bulan. Itu kan goblok. Dan kita begitu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Nah, kalau sekarang kalian menyadari bahwa kalian masuk ke dalam jebakan uang, maka kalian harus segera cepat keluar. Caranya adalah perbaiki hubungan kalian dengan uang. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah menulis semua pengeluaran kalian. Biaya kebutuhan, biaya transportasi, biaya hiburan, dan lain-lainnya. Intinya, kalian harus memahami diri kalian, pengeluaran dan konsumsi kalian. Nah, sampai di sini, semoga kalian paham ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa.